Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamil fattah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'dah, la haula wa la quwata illa billah. Sebelum saya melanjutkan pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sujud tilawah dengan baik dan percaya diri. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil tentang sujud tilawah. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan syarat dan rukun sujud tilawah. Yang keempat, siswa mampu melakukan tata cara sujud tilawah dengan baik. Selanjutnya, siswa mampu melafalkan bacaan sujud tilawah dengan benar. Siswa mampu menyebutkan sebab-sebab terjadinya sujud tilawah dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu memahami persamaan dan perbedaan sujud tilawah dengan sujud syukur. Siswa mampu memperagakan sujud tilawah dengan benar dan percaya diri. Baik, yang pertama adalah pengertian sujud tilawah. Secara bahasa, tilawah adalah bacaan. Menurut istilah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah di dalam Al-Quran. Adapun dalil tentang sujud tilawah berbunyi, idza qara'a ibnu adam as-sajda fasajada tazala syaitan yabki yaqulu ya wailahu wa fi riwayatin abi quraibin ya waili umira ibnu adam bis sujud fasajada lahu falahul jannatu wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar, yang artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celakalah aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk bersujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, syarat dan rukun sujud tilawah. Adapun syarat-syaratnya yaitu ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Jadi syarat-syarat sujud tilawah ada 4 tadi ya. Selanjutnya, rukun. Rukun sujud tilawah ada 5. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam. Adapun tata cara sujud tilawah. Yang pertama, ketika kita berada dalam sholat. Jika sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, hendaklah sujud sekali. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun, apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Adapun yang kedua, ketika di luar sholat. Caranya, ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, maka kita langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah, bertakbir, seperti takbiratul ihram.
Kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam seperti dalam sholat biasa. Adapun niat sujud tilawah itu nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan di dalam sujud tilawah yang berbunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-sebaik pencipta. Adapun sebab-sebab sujud tilawah. Seseorang melakukan sujud tilawah karena ia membaca ayat-ayat sajadah atau mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajadah, yaitu di surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 107, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Insyiqaq ayat 21, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat As-Sajdah ayat 15, surat Sad ayat 24, surat Fussilat ayat 37, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Alaq ayat 19. Tadi ya, ada 15 ayat di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat sajdah. Biasanya di mushaf Al-Quran, untuk menandai bahwa ayat tersebut adalah ayat sajdah, maka terdapat tanda kubah masjid dan terdapat tulisan sajdah di sebelah ayat-ayat sajdah tersebut. Selanjutnya, hikmah sujud tilawah. Nah, setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, tentu kamu tahu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Misalnya, yang pertama, dihindarkan dari godaan setan. Kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. Yang keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama manusia atau sesama makhluk. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, persamaan sujud tilawah dengan sujud syukur. Ada 4. Yang pertama, baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud saja, hanya sekali. Yang kedua, sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang sholat. Yang ketiga, hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah. Yang terakhir, yang keempat, pada sujud tilawah dan sujud syukur tidak disyaratkan berwudu terlebih dahulu selama badan, pakaian, dan tempat bersih. Adapun perbedaan sujud tilawah dan sujud syukur. Yang pertama, sujud tilawah dapat dikerjakan di saat sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dikerjakan
di luar sholat, dan tidak boleh melakukan sujud syukur di saat sholat. Jadi seperti itu. Yang kedua, sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.